Kira-kira menarik mana? Orang yang kula maktubah, baca Quran katakan sak hizib atau sak rai, dengan orang yang tidak pernah baca, tapi ketika Ramadan tahu-tahu langsung baca 4 juz, 4 juz, 4 juz. Tapi Ramadan toh. Engko mulai Ramadan wis ketok seminggu, rong minggu wis mulai waleh, pikirannya wis bodoh, bodoh, bodoh Makanya sudahlah. Amal paling istimewa kata Rasulullah diriwayatkan Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah apapun itu yang penting istiqomah. Apapun itu yang penting kamu bisa ajak di sana, kamu bisa istiqomah di sana. Terus summa duha, ya itu. Summa duha sholli wala tada'al fikra. Iku sholli dikai iya iku bukan berarti iku lil isbah saja. Sebetulnya tidak perlu ada itu, tapi gak apa-apa, si Iranis biasa. Summa sholli nuli salat sira aduha ing salat duha. Wala tada'lan ojo ninggal sira al fikra ing pira-pira penggawe angen-angen. Ngangen-ngangen bihujumi mautin kelawan tumeka ngegete pati. Wa tahassuri lan longso wal bilalan rusai awak, wal bilalan rusai awak. Setelah tuluk maka kita kemarin diperintah untuk sholat isyraq, paham ra? Ya dah? Untuk sholat isyraq. Manjan Nadim membedakan antara isyraq dan duha, ya kan? Dia ambil pendapat itu. Maka setelah itu kita tutup dengan duha, dengan keseriusan penuh, dengan angen-angen yang padat bahwa mati itu bisa sewaktu-waktu. Artinya ojo sampai awake dhewe lali bahwa kita ini bisa mati kapanpun. Satu. Yang kedua, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak nangis akan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Makanya ini bahasa atahasur, paham gak? Tadi kan begitu. Awakmu ojo sampai lali bahwa kita ini banyak betul dosanya dan itu semuanya harus kita tobati, kita istighfari, kita mohonkan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga harus ingat, Mas Yoko saiki cengengesan guyang-guyu gak jelas ya toh. Tapi mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, paling pol 100 tahun kas kowe bosok. Albila itu bosok, paham gak? Kita hanya baina judi wa turab. Kita hanya nggeletak di antara ulat-ulat dan juga debu dan juga tanah-tanah. Kowe saiki nggawaya toh. Tapi mungkin ya besok pagi ya mungkin. Nyapa suwi-suwi. Sopo saiki sing jamin awake dhewe sesuk isuk urip? Masa kowe ngahingi gak jelas ngono kuwi? Tapi siapa yang akan menjamin bahwa kita akan menemui Jumat depan? Kene. Wong nyawa ning dinggone ra roh dhewean. Ditaleni gawe apa? Alteco. Aduh gak roh. Artinya itu harus selalu menjadi ingatan paling kuat yang harus selalu kita angen-angen. Mati, sesuk mati. Mungkin emben, mungkin engko, mungkin 50 tahun lagi, ya mungkin semua. Kita dikasih 50 tahun kalau kemudian kita tidak mampu mengisinya dengan positif, terus apa manfaatnya? Kalau kita dikasih nanti 5 jam lagi, tapi kita isi dengan semua hal yang kira-kira membuat Allah Ta'ala ridho, pilih ndi kowe? Nah, mulai mikir apa kowe? Nah, tapi walhasil kita hanya akan berujung albila. Bosok ya awak. Bila itu bosok, rusak. Awake hatam awake. Bosok wis. Untal set. Gue saiki gua ya enek set neng apa mangan misalnya ono apel apa enek set. Ya apa iki. Itu teman kamu untuk menunggu yaumil kiamah. Iya bara. Lah, iya bara. Teman itu. Ya be hati angen-angen dicekel apelin, dicekel enek sete ya Allah. Kamu mulai membangun keakraban lah. Loh, iya dah. Kamu bangun keakraban. Ben ora gadok ngono lho. Lho akhirnya kita ketemu toh. Ngono paling enggak apalah. Orang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian.
Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Ana sing dawuhne Mbah Kanjeng Nabi dawuhne al-gayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Iku paling populer. Pun, medeni iki ndang liwati ae. Sumastahil. Ah, wis. Iki wis mari duhanan iki. Wis awakmu katakan jam 6:30, jam itu sumastahil nuli ketungkula sira bil ilmi. Sakjane nek awakmu melu iki terus gitu. Sakjane semua ini sudah kamu lakukan. Iya ora? Jadi awakmu mulai engko kabeh duwe perasaan kayaknya yang dimaksud akan menjadi wali itu ya saya ini. Ngono enggak? Ngono enggak masalah. Mergo iki kan awakmu banget. Setelah selesai itu semua sumastahil nuli ketungkula sira bil ilmi kelawan ilmu au bi ibadatin utawa kelawan ibadah. Wis to? Awakmu to kuwi? Jam-jam sakmono wis mulai panik, adus, siap-siap sekolah, siap-siap sawir, macam-macam toh. Wis ini kamu. Au bil ma'isyati, ini belum kamu. Au bil ma'isyati. Atau kelawan panguripan. Au bil ma'isyati utawa kelawan panguripan. Atau bagi beberapa orang mulai fokus, mulai serius untuk mempersiapkan kerjanya. Wahdarana lan milio temen sapa sira al afdhala ingkang luwih utama. Semua orang itu beda-beda ya. Semua orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Lek kuwape ngaji, gak ono sing budal ning sawah, mangan ora wae dhewe. Artinya semuanya punya nilai, paham enggak? Pangeran yo menjadi topik utama, tapi ada kewajiban-kewajiban yang harus tetap kita jalankan. Nah, awakmu santri kewajibannya ngaji, ya ngaji, maksimalkan kesempatan itu. Kalau kamu bekerja ya maksimalkan pekerjaan kamu. Fahtaronna wahtaronna lan meliya temen sapa sira al afdhala ingkang luwih utama. Artinya yang paling pas buat kamu hari ini apa ya itu lakukan. Terus fali alimin. Fali alimin mongko iku kedue wong alim fadlun utawi kautaman alaman ing atase wong ya abudu kang ibadah sapa man fadlul buduri kelawan kaya utamane pira-pira bulan alal kawakibi ngalahake ing atase pira-pira lintang fil jala ing dalem padangi. Fadlul buduri kelawan kaya utamane pira-pira lintang alal kawakibi ing atase pira-pira fadlul buduri kelawan kaya utamane pira-pira bulan ya alal kawakibi ngalahake ing atase pira-pira lintang fil jala ing dalem padangi. Ada beberapa orang itu memang fokus ngaji kayak kamu. Ada orang itu memang fokusnya ibadah. Ada orang itu fokusnya bekerja. Ya memang kalau kita ngomong ibadah sama ilmu, maka ilmu tetap jauh lebih utama. Karena li'anal ilma aslun. Karena apapun ilmu adalah fondasi awal untuk sebuah ubudiyah. Ibadah wal ubudiyah. Pokoknya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mahdudatun la tuqbalu. Iku wis maklum lah. Innal ilaha. Oh, ini berarti kita masuk ke bab betapa luar biasa Allah Subhanahu wa taala ngelem mbek wong-wong sing nyantri model kaya awakmu. Innal ilaha satenaning pangeran wa ahla kulli samaihi lan ahli. Yani wong kang padha manggon sakabehane langit ya Allah wal ardi lan bumi hatal huta. Harokate ya, hatal huta hingga iwak maknam lil fala serta semut ing dalam ora-ora iku gulun utawi sakabehane al ilah ila akhirih iku yusolli ndongake gol ya habibuhi kekasih alalladzi ing atase wong qad allama kang teman-teman mulang sapa alladzi al khaira ing kebagusan al unasa ing pira-pira menungso muhassilan hale ngasih lagi sapa alladzi maring unas muhassilan hale ngasih lagi sapa alladzi maring unas ai muhassilan iyahu lahum. Allah Subhanahu wa taala sangat merestui beliau-beliau para muallim, beliau-beliau para masyayikh, beliau para guru-guru kita. Dan pasti semua penghuni langit juga akan melakukan hal yang sama. Tidak henti-hentinya memintakan ampun untuk para guru-guru kita. Semua penghuni bumi, iwak-iwak nang segara, sampai semut-semut kabeh njalukno sepuro mbek wong-wong sing siap mulang nang wong liya. Artinya yo berarti man
ta'allama wa alima wa amila wa 'allama. Ya ta? Man ta'allama, orang yang mau belajar kemudian memahami, setelah itu mengamalkan, baru mengajarkan, itu orang-orang yang sangat istimewa. Man fi tariqin li ta'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila. Man utawi sapa wonge man utawi sapa wonge iku yasluku ngambah sapa man fi tariqin ing dalam dalan li ta'allumi krana bibinau. Siapapun yang mau bergerak untuk ngaji. Fatarikun mencolot ya, jibuk faedah. Fatarikun mongko utawi dalan ilal jinani maring pira-pira surga lahu kedue man iku suhila den gampangake tarik. Kabeh niki wau dipundhut saking dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kados ndawuhaken wau teng inggil wau apa namanya fali alimin fadlun ala may ya'budu fadlul budur alal kawakibi fil jala. Niku kan pancen ngono, fadlul alim alal abid ka fadlul qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Niki dawuh Rasulullah. Kemudian innal ilaha wa ahla kulli samaihi wal ardi hatta al huta ma'nam lil fala ila akhirih, itu juga sama dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alal abid ka fadli al adnakum. Perbedaan orang yang ahli ibadah dengan orang yang alim itu kayak perbedaan saya sama kalian semua, atau bahkan yang paling rendah di antara kalian semua. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kemudian semua penghuni langit, semua penghuni bumi, sampai semut di tempatnya, wa hatal hut fil bahr, dan ikan-ikan yang ada di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nas, semuanya mendoakan, memberi restu kepada orang-orang yang mau ngajari orang lain akan hal-hal yang berbau pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saiki termasuk iki ya, kaya iki kan sering kok. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maklum iku. Saman paham gak ya? Bahasa sahalallahu lahu ilal jannah itu paham gak sampean? Bagaimana kita kemudian dibuat mudah untuk masuk surga sebagai seorang santri? Saman paham gak maksudnya apa? Harusnya kalau kamu memang benar-benar santri, benar-benar talibul ilmi, benar-benar orang yang memang bergerak untuk ngaji, maka kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, mengamalkan amaliyah-amaliyah, wadifah-wadifah, kegiatan-kegiatan yang membuat kamu mendapatkan pahala yang luar biasa atau minimal pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngono. Jadi awakmu akan diberi taufik, diberi pertolongan untuk melakukan hal-hal yang memang diridhoi kabeh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngono. Makanya ning kono kan didhawuhne to, wa qauluhu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ai bi ayyuwaffiqahu lil amal as-salih. Ketika kita masih di dunia, kita akan diberi pertolongan oleh Allah untuk dibuat mudah mengamalkan amal-amal yang baik. Dan nanti di akhirat bi ayyasluka bihi tariqan la su'bata fihi hatta yadkhulal jannah salima. Nanti ketika kita masuk akhirat, maka kita akan dikasih jalur istimewa untuk tidak merasakan kesulitan, yang tahu-tahu kita masuk surga. Kita tahu-tahu kita akan selamat begitu saja. Oke ya. Wes. Terus apa terusan nih? Wa malaikun, apa doa iki terus iki. Wa malaikun utawi para malaikat iku tadhu nyeleh sapa malaik al janaha ing suwiwi. Lahu kono man idza yas'a arikalane melaku sapa man. Ketika kamu sedang berjalan sebagai tullabil ilmi, maka malaikat akan selalu respect, akan selalu membersamai. Mutaqabbalan halidin tompo apa sa'yu. Mutaqabbalan halidin tompo apa sa'yu ay makbulan. Ridon kono ridho bimaramihi kelawan sejane man. Bimaramihi kelawan sejane man. Yakni man yasluku fi tariqin li ta'allum kala wau. Wa ta'allumun utawi bibinau lil babi maring bab min ilmin saking ilmu iku lahu iku kedue ta'allum, iku lahu iku tetep kedue ta'allum, fadlun utawi kautaman alami ati rakaati, alami ati rukaati ing atase 100 rakaat nafilan hale dadi tambahan apa mi'ah, nafilan hale dadi tambahan apa mi'ah.
100 sholat sunnah, 100 rakaat sholat sunnah itu masih jauh lebih istimewa ketika kamu mempelajari satu bab, syukur-syukur wis belajar paham bisa. Kamu belajar sak bab paham itu jauh lebih istimewa daripada kamu melakukan 100 rakaat sholat sunnah. Mau tarawih wis ngoyo loh. Kok sampai 100 rakaat? Padahal tarawih mek pirang rakaat? Mek 20. 20 rakaat ngono tok wis sambat koyo naif. Tapi semangat deh. Ya masih bentuknya ngono semangat. Hidup ya semangat. Bagus itu, penting itu. Itu diambil oleh mu'alif dari dawuhnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan babun minal ilmi nata'allamuhu ahabu ilaina min alfi rak'ah tatawu'a. Satu bab yang saya pelajari itu jauh lebih menarik menurut saya daripada saya harus sholat 1000 rakaat. Bahkan 1000 rakaat. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu, dan satu bab yang saya ajarkan umila bihi aulam yu'mal, mungkin diamalkan oleh murid-murid saya atau tidak, ahabu ilaina min mi'ati rak'ah. Jauh lebih menarik daripada 100 rakaat. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, idza jaa talibal ilmil maut wa huwa ala hadhihi halah fa huwa syahid. Ketika kamu sedang ngaji tahu-tahu mati, maka kamu hukumnya mati syahid. Pertanyaannya gini, kowe ngaji teko, tapi mek ngowah, ngecipris dhewe. Ngono kira-kira awakmu cuma mati dadak no syahid ora? Pertanyaannya kita ganti. Kamu berangkat ngaji, dari kamar kamu berangkat. Kemudian setelah nyampe sana, nyampe tempat ngaji, katakan kamu sekolah atau kamu ngaji, ngowah, moro-moro mati. Itu syahid ka awakmu? Makanya mereka udah bingungnya, usahakan ketika di kelas, ketika kamu ngaji, kamu yang serius. Siapa tahu malaikat Jibril pas jalan-jalan. Karena kita nggak ngerti, dia mau kemana itu kita nggak ngerti. Dan dia hari ini akan menyapa siapa kan kita juga nggak pernah tahu. Siapa tahu menyapa kita. Syukur-syukur pas menyapa kita pas lagi serius nggak? Berarti kita masuk daunnya Kanjeng Nabi bahwa syahid. Selamat nek ngono awake dhewe. Nek pas ora ngowah malah ngerasani sopon mati. Aku pengen ngerti. Wadung diomong nih kabeh paan. Telah meninggal dunia teman kita, insyaallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga semuanya dimaafkan. Pak ngrasani wong, Pak. Wangel di sepuro. Angel. Walaupun terus kejadiannya di kelas, paham Pak? Lah iya. Apa mana semua rasani, ternyata sendiri rasani ya Pak dhewe. Berat. Wahada idza qasadal ilaha wa akhirah. Walhasil semua keistimewaan ini wahada utawi iki madzkur min fadailil ilmi wa ahli. Madzkur min fadailil ilmi wa ahli. Tulis saya. Madzkur min fadailil ilmi wa ahli iku idza qasada rikalan nejo sapa murid utawa salik utawa sahas al ilaha ing pengiran wa akhirah lan ing akhirah. Ketika kamu ngaji tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selamat di akhirat. Selamat bil ilmi kelawan ilmu. Illa lan lamun ora. Asale wa illa tapi mergo iki syair. Illa lan lamun ora qasadal ilah wa akhirah fal halaku mongko utawi kerusakan iku tahassala dadi hasil apa al halak. Iku tahassala dadi hasil apa al halak. Kalau kamu ngaji tujuannya tidak karena Allah Subhanahu wa taala atau karena tujuan-tujuan yang lain, potensinya kamu akan sangat panik di hadapan Allah. Potensinya kamu tidak akan selamat di hadapan Allah. Wal yuhraman arfal jinanil fahirah wal yasqutan fi darkin narin nazila. Wal yuhraman lan yakti asale wala yuhraman ngono lho. Tapi iki mergo syair ya.
kinalingan temen sapa man arfal jinani ing gondone pira-pira swarga al fakhirati kang anduk apa al jinan wal yasqutan lan becik tiba temen sapa man fidar kinarin ing dalem telengin neraka nazilan halim manggon utawa mudhun sapa man. Kalau tujuanmu ngaji itu bukan karena akhirat, maka kamu tidak akan pernah mencium bau surga. Padahal aroma surga itu bisa kita cium dari jarak yang sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Dan bisa-bisa kita semua besok masuk neraka yang terdalam. Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Wong-wong sing ngaji tujuane sama sekali bukan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berbahaya. Itu bisa masuk ke neraka yang paling dalam. Rajulun bihi wa iki. Rajulun bihi yu'ta ghadan yulqa bihi finnari. Apa lafate? Taharuju minhu am'aun jala. Lagi. Rajulun utawi wong lanang. Yuk takang bakal den tekake sapa bihi rajul. Mencolot ya. Yuk takang bakal den tekake sapa bihi rajul ghadan ing dalam sesuk. Iku yulqa bakal den cemplungke sapa bihi rajul finari ing dalam neraka. Besok akan ada orang yang tahu-tahu dia dimasukkan di neraka. Taharuju halim metu minhu saking awake rajul. Taharuju halim metu utawa brodol. Ya Allah, minhu saking awake rajul apa am'aun pira-pira usus jala kang katon apa huruj. Jala kang katon apa huruj. Fabiha wonten beberapa nuskhah niku mboten wonten fae, langsung biha. Biha yadu kama yadu himaruna. Fabiha utawa biha terserah. Mongko kelawan am'a yaduru mubeng sapa rajul kama yaduru kaya oleh mubeng apa himaruna himar kita. Birahahu kelawan gilingane himar. Birahahu kelawan gilingane himar. Tudhanu kang den giling. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Apa am'a kal hasidi hale koyok barang kang den aneni. Kal hasidi hale koyok barang kang den aneni. Tadzallala hale asar sapa rajul. Tadzallala hale asar sapa rajul. Ketika orang itu masuk neraka, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan di neraka. Dikeluarkanlah ususnya. Diseret langsung, diseret dihubungin neraka. Pawai di neraka, tapi sing digawe nyeret iku ususe. Pawai di neraka. Fayaji'u mongko teko. Ngono ya. Fayaji'u mongko teko sapa man wong finari kang ing dalem neraka. Yas'aluhu halitakon sapa man ing rajul. Wong do gumun, kok enek menungso disiksa model ngene. Paham? Kok enek menungso disiksa model ngene. Kuwape do teko. Mau kabeh takon ama qad kunta apa to ora ana temen sira. Ama qad kunta apa to ora ana temen sapa sira. Iku cak muruna perintah sapa sira ing kita wacan ha lan nyegah sapa sira ing kita mukbilan hale madhep sapa sira. Lho. Jenengan lak Mbah Yai anu, jenengan lak Kiai anu, jenengan lak Gus anu. Jenengan riyen katose kok teng pundi-pundi amar ma'ruf nahi anil mungkar. Sakniki kok teng mriki. Jadi besok kiai gak ning ngarep ning donya tok. Nang neraka ya tetap di depan. Akhirnya aku biyen tahu cerita to. Aku cara nyemplung neraka mesti panggah viral. Langsung dirubung ahli nar dan kemudian ditanya, "Ama qad kunta ta'muruna wa tanha?" Jenengan riyen lak sengaos niku to. Jenengan lek teng desa kula to riyen, jenengan dulu kan ngaji di sana kan. Saya ikut loh pengajian itu, padha-padha mlebu nerakane. Fayaqulu nulin jawab sapa rajul, "Ya qaumi he kaum ingsun." Bala iya. Iya, amurukum wa anhakum wis kamane ngono. Bala iya, amurukum wa anhakum. Coba ditulis ngono. Lakin nani tabine ingsun iku makuntu ora ana ingsun
bil ilmi kelawan ilmu al mukarrami kang den mulyake iku amilan kang ngamalake sapa ingsun. Iya memang. Saya yang perintahkan itu semua. Saya yang melarang kamu untuk melakukan hal-hal buruk, tapi mohon maaf. Aku iku perintah tapi aku gak ngelakoni, aku iku ngelarang tapi aku ngelakoni. Wis tetep viral, ngarep dhewe. Nerakane istimewa, paling seru maksudnya ngono lho, nerakane istimewa, paling seru. Nah, ini kan gua tunggu-tunggu matur toh. Niku yang saya baca di sini nih, yang sering saya bacakan di beberapa kesempatan. Ya ayyuhar rajul al muallimu ghairahu halali nafsik kana ta'lim. Kenapa saya selalu ngomong bahwa metodologi Mbah Yai Jazuli para masyai adalah metodologi yang terbaik karena beliau ketika memberi kesempatan kami ini untuk mengajar bukan karena kapasitas kami atau kualitas kami yang memang sudah pantas mengajar, tidak. Beliau memberi kesempatan kami untuk belajar mengajar. Paham? Karena untuk mengajar itu seharusnya ya kayak itu. Ya ayyuhar rajul al muallimu ghairahu. Wong sing wis siap mulang liyane. Orang yang sudah pengen atau sudah siap untuk mengajari yang lain. Halal li nafsika kana dza ta'lim. Yang perlu kamu ajari itu dirimu sendiri, bukan orang lain. Tasifud dawa lidid dona lidis saqami wa didona. Tasifud dawa lidis saqami wa didona. Benar ya? Kaima yasihu bihi wa antas sakim. Kamu itu kemana-mana selalu ngomongkan obat. Padahal kamu sendiri tidak makan obat itu. Kamu kemana-mana selalu ngomong pentingnya minum jamu tertentu. Kamu sendiri tidak minum, tidak konsumsi. Bagaimana mungkin orang akan percaya? Bagaimana mungkin orang akan sehat? Wa taraka tusrihu bi rasyadi ukulana abadan wa anta minar rasyadi adimu. Di mana-mana kamu selalu ngomong betapa pentingnya kebenaran, betapa pentingnya jalur Allah, betapa pentingnya mendekat dengan Allah, takut dengan Allah. Padahal wa anta minar rasyadi adimu, padahal dari jalur itu kamu sangat jauh atau bahkan kamu tidak pernah hadir. Wa anta birrasyadi wa anta minar rasyadi adimu. Fabda binafsik fanhaha an ghayyiha. Para guru-guru, para kiai-kiai, para gus-gus, ibda binafsik. Fabda binafsik. Yang penting itu kamu dulu. Fanhaha an ghayyiha. Pastikan kamu sudah berada di jalur yang benar. Jangan hanya ngomong kebenaran, tapi pastikan kamu hadir dalam kebenaran itu. Fa'idan tahat anhu fa'anta hakimu. Kalau kamu sudah tidak melenceng, maka berarti kamulah orang yang benar-benar bijaksana. Alim, hakim. Fahunaka yukbalu matakulu wa yuhtaja bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu. Kalau jenengan semuanya sudah, artinya wong-wong koyok kula ngeten iki pun saged nglakoni saestu, maka apapun yang kamu omongkan itu pasti akan diterima. Apapun yang kamu contohkan pasti akan menjadi panduan. Dan di sanalah taklim benar-benar bermanfaat. Di sanalah taklim benar-benar bermanfaat. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta azim. Jangan melarang sesuatu yang kira-kira kamu masih sangat istiqomah untuk melakukannya. Ah, ngono. Terus apa? Ya simruun qatrama ghaira ilahi. Kuwi ta? Ya simruun qatrama ghaira ilahi wa zawabi ukhra bi ta'allumi ghafila. Oke. Ya si maksiat ing Allah. Ya si maksiat ing Allah. Sapa umruun awa-awaan qadrama kang nejo sapa umru ghaira ilahi ing liyane pangerane imri utawa umru. Wa zawabi ukhra lan ing liyane ganjaran akhirat. Bi ta'allumi kelawan bibinau ghafilan halilali sapa umru. Dia telah bermaksiat secara terang-terangan ketika dia ngaji, ketika dia belajar, tujuannya bukan karena Allah dan juga bukan karena sawabil akhirah. Sangat penipu, sangat munafik siapapun yang ngaji tujuannya bukan karena Allah dan juga bukan karena sawabil akhirah. Harim alihi ilahuna wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian kitab Kifayatul Atqiya yang disampaikan Gus Kausar menambahkan ilmu kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian yang barusan Anda saksikan adalah pembacaan kitab Kifayatul Atqiya
bait 89 sampai 103 pada hari Minggu 9 Maret 2025 di Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Serta poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar menyampaikan bahwasanya perkataannya Rasulullah SAW yang diriwayatkan Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah, apapun itu yang penting istiqomah. Yang penting kamu ajak di sana, kamu istiqomah di sana. Dan sedikit pesan dari Gus Kausar yang disampaikan bahwasanya jangan sampai kita melupakan bahwa kematian itu bisa sewaktu-waktu, bahwa kita ini bisa mati kapanpun. Dan yang berikutnya adalah jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak menangis akan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita jangan sampai lupa bahwa kita ini banyak dosanya, maka harus banyak kita taubati, kita istighfari, dan kita mohonkan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perlu kita ingat bahwasanya sekarang badan kita segar, sempurna, cantik dan tampan, dan tanpa kurang suatu apapun. Tapi mungkin 10 tahun atau 20 atau 30 tahun atau bahkan 100 tahun lagi, raga ini pasti akan membusuk. Albila itu artinya busuk. Kita pada akhirnya akan tergeletak di antara cacing tanah dan juga tanah-tanah. Tidak ada yang bisa menjamin usia kita seberapa panjang. Artinya itu harus menjadi ingatan paling kuat yang harus selalu kita angan-angan. Gunakanlah sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Buat apa kita hidup 100 tahun tetapi kita tidak mampu menggunakannya dengan hal-hal yang positif? Lalu apa gunanya hidup kita? Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Semoga kita ditakdir oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita menuju ke bab berikutnya, bahwasanya garis bawahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui beliau-beliau para mu'alim, beliau-beliau para masyayikh, beliau-beliau para guru-guru. Dan pasti penghuni langit tidak henti-hentinya memintakan ampun pada guru-guru kita. Semua penghuni di bumi seperti ikan, semut-semut, dan lain-lain itu memintakan ampun kepada orang-orang yang siap mengajar kepada orang lain, terutama mengajar ilmu agama. Dan masih banyak petuah-petuah yang disampaikan Gus Kausar yang tidak cukup saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat, semoga puasanya lancar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.